bertepatan dengan pernikahannya Amangkurat I dengan Ratu Mas Malang. Ya. Kemudian untuk ukurannya sendiri, ukuran masjid ini 40 kali 40 meter. Kemudian ciri-ciri masjid kerajaan antara lain ada makam di sebelahnya. Di situ ada makam Ratu Labuhan, itu istri Amangkurat. Kemudian ada juga makam Kyai Abdul Qadir, itu imam pertama masjid ini. Kemudian sisa-sisa yang masih dapat kita lihat antara lain itu ada mihrab. Kemudian ada juga dinding bekas masjid. Jadi di sebelah sana itu ada dinding yang asli, kalau yang di timurnya itu udah buatan. Untuk tebal dindingnya, bagian utara dan selatan itu sekitar 1 meter. Kemudian barat dan timur itu sekitar 70 sampai 80 cm. Nah, kemudian di sini juga ada umpak. Umpaknya berbeda dengan umpak-umpak yang lain. Di sini umpaknya berbentuk bulat. Di sini ada 36 umpak, tapi baru ditemukan 26 umpak. Kemudian untuk rusaknya masjid ini belum diketahui secara pasti karena pada saat penyerangan oleh Trunojoyo, masjid ini masih tidak diserang, tidak dihancurkan. Kemudian setelah itu tahun 1763 itu ada law dari catatan Indonesia itu menyatakan bahwa ini udah hancur. Tapi hancurnya bukan karena dihancurkan orang, tapi karena sudah tidak ditinggali, sudah tidak digunakan lagi. Kemudian berdasarkan catatan law juga disebutkan bahwa di timur masjid ini ada 3 buah pintu dengan jarak setiap pintu 8,5 meter. Kemudian selain itu pada tahun 1800-an batu batanya juga digunakan untuk pembuatan pabrik gula Kedaton. Kemudian pada tahun 1940-an oleh pejuang kita digunakan sebagai terowongan, tempat persembunyian. Jadi menurut catatan kemungkinan umpak-umpak yang belum ditemukan itu digunakan kembali untuk menutup terowongan. Kemudian di sini juga, tadi Bapak Ibu sekalian udah ke museum, ke dalam museum. Di situ ada keris. Nah, di sini tempat ditemukannya keris tersebut. Kemudian juga ada randu alas di sebelah sana, itu ada 2 buah randu alas yang menandakan adanya masjid ini. Tetapi yang unik adalah akarnya randu alas itu berada di atasnya batu bata. Jadi dapat disimpulkan bahwa randu alasnya ini lebih muda daripada masjidnya. Monggo bisa sambil melihat-lihat. Nah, ini bekas mihrabnya. Ya. Kemudian umpaknya sendiri itu tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Jadi umpaknya itu berada di atas bata strukturnya. Seperti dengan yang di situs Kerto tadi, itu kan ditinggikan dengan struktur penguat tanah. Nah, ini juga sama, masjid ini juga didirikan di atas tanah yang ditinggikan juga. Makanya bisa Bapak Ibu lihat bahwa ada struktur penguatan di dalamnya. Kemudian mungkin bertanya-tanya, umpaknya besar ini apakah mengganggu jamaah ketika sholat? Tapi ternyata yang sebagian besar umpaknya ini terkubur dalam tanah. Jadi sekitar 5-10 cm aja yang ada di tempat itu, sehingga tidak mengganggu jamaah ketika sholat. Ini replika umpaknya.
cukup ya